Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang pada pertemuan yang ke-8 dari pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-22. Penulis rahimahullah mengatakan bab maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid wa saddi kulli tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga ketauhidan dan menutup celah menuju kepada kesyirikan. Syekh mendatangkan 3 dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, Allah mengatakan, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Ya, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu, dan amat berbelas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan dan menginginkan keselamatan bagi kita semuanya. Maka disebutkan oleh Syekh di sini di antara bentuk upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga akidah umat, yang dengan penjagaan akidah itu akan terselamatkan umat dari mara bahaya. Maka disebutkan oleh Syekh di sini 2 hadis atau 2 riwayat. Yang pertama adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yaitu tidak dilaksanakan ibadah di dalam rumah tersebut. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kamu menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Nah, kalimat inilah ya yang merupakan bagian daripada upaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga ketauhidan umat dan menutup pintu menuju kepada kesyirikan. Nabi melarang umatnya itu untuk mendatangi kubur Nabi itu ya dengan tujuan untuk melakukan pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan secara terus-menerus. Ya, seperti apa? Perayaan hari raya. Kemudian wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan sampaikanlah salawat kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhu, yaitu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dikenal juga dengan sebutan Ali Zainul Abidin ya, radhiyallahu taala anhu. Diceritakan di sini annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Bahwasanya beliau melihat seseorang datang menuju kepada satu celah ya di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia masuk ke dalam celah tersebut dan berdoa. Maka Ali ibnul Husain radhiyallahu taala anhuma mencegah dan melarang lelaki ini untuk melakukannya. Nah, kemungkinan ya di dalam apa yang dilakukan oleh lelaki ini ada 2 kemungkinan. Dia mungkin berdoa di situ dalam rangka untuk ngalap berkahnya kubur Nabi. Dia meyakini mungkin dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan keutamaan dan keterkabulan doa. Atau bisa jadi dia berdoa meminta langsung kepada Nabi atau menjadikan Nabi perantara di dalam doanya tersebut. Ya, ala kulli hal, yang jelas 2 hal ini bisa terjadi pada diri seseorang tersebut, dan kala itu Ali bin Al-Husain melarang orang tersebut berdoa di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ali bin Al-Husain mengatakan, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, maukah aku kabarkan kepadamu satu hadis yang aku mendengarnya dari bapakku, dari Al-Husain bin Ali, ya, dari kakekku yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda,
la tattakhidhu qabri 'idan, janganlah kamu menjadikan kuburku sebagai hari perayaan, hari di mana ya orang-orang berkumpul di kubur Nabi, ya, memperingati kematian Nabi dan mengagungkan Nabi di samping kuburnya, terus-menerus dilakukan setiap tahunnya. Itu makna daripada Id. Karena makna Id itu artinya adalah merayakan sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Ya, setiap tahun dirayakan, setiap tahun diperingati, itu namanya Id. Nabi SAW melarang ya kepada umatnya untuk menjadikan kubur beliau SAW sebagai tempat untuk diziarahi dalam rangka untuk memperingati kematian Nabi SAW dan mengagungkan Nabi secara berlebihan. Ya, apalagi kemudian di situ terdapat beberapa pelaksanaan ibadah di samping kubur Nabi SAW. Ya, pada bab sebelumnya kita telah bahas tentang larangan Nabi untuk menjadikan kubur Nabi sebagai tempat untuk beribadah. Kemudian Nabi mengatakan wala buyutakum kuburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dengan tidak dijadikan di dalam rumah tersebut ibadah kepada Allah, tidak digunakan untuk zikir, sholat sunnah, membaca Al-Quran atau kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang lain. Wasallu alayya, dan sampaikan salawat kepadaku, fa inna salatakum tablughuni aina ma kuntum, karena sesungguhnya salawat yang kalian sampaikan kepadaku akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Inilah ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, upaya Nabi SAW untuk menjauhkan umat dari perkara yang membahayakan kehidupan mereka di dunia dan akhirat, yaitu terjerumus ke dalam kesyirikan. Nabi melarang umat ini diantaranya menjadikan kubur beliau SAW sebagai tempat yang senantiasa didatangi dan diperingati kematiannya serta diagungkan Nabi SAW dengan pengagungan yang berlebihan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.